Wih, telat 3 menit bang. Gimana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Telat wabarakatuh. 3 menit, Bang. Ya, maaf ya. Ya, Waalaikumsalam. maaf. Oke, Oke nyiap, bang. ya, nyiapin kopi dulu. Ya, gimana? Asik. Oh, Mas Syafi, wis, mantap nih. Oke. Semangat, semangat. Semangat. Wah, ini udah saling menyemangat ini. Asik sekali lah. Maaf Kak, udah lama aku Zoom habis putus. Oke, Sergio Ramos muncul lagi nih, Kak Sergio Ramos. Sip. Gimana kabar kawan-kawan? Sehat bang. Sehat. Oke. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, Kak. Alhamdulillah. Ya, sudah semakin siap ya. Siap, Siap. Siap, baru siap ngopi. Ya, siap. Oke. siap memantai PK. Masuk Ramadan, masih panas, makin panas. Iya, masih panas. Bisa kalau kita masuk bulan Ramadan mungkin kelasnya seperti ini sore sambil sambil ngabubuhai ya, sambil ngabubuhai, ngabuburit. Hai, oke. Siap. Siap. Maaf terlambat 3 menit teman-teman semua. Nanti kita sampai pukul 18 paling tidak ya, 18 waktu Indonesia Barat. Ya mudah-mudahan Kak, sampai situ bisa banyak referensi yang bisa kita mainkan bersama untuk sore hari ini. Walaupun kebanyakan nanti yang kita mainkan sore ini banyak yang PK-nya. Teman-teman sudah dapat soal PDF-nya ya? Sudah di-share sama Kak Admin ya? Sudah. Oke. Oke siap. Wah ini Kak Sergio Ramos sudah muncul nih. Vina nggak ada kan Pras? Nggak tahu ini. Kemana Vina? Vina muncul nggak nanti? Iya. Kak Sergio Ramos nyarinya Vina ini. Nggak ada, dia lagi sibuk. Oh lagi sibuk. Oke siap. Udah putus sama Vina. Ya fokus fokus SNPT dulu ya. Ya orang apa sama intinya saling menyemangati. Udah gerak-gerik ini. Oke teman-teman, langsung saja kita mainkan sore hari ini eh beberapa soal terkait dengan PK. Sebentar saya cari dulu di manakah soalnya. Ya kayak tenan cah. Sebentar. Tak saya dulu pakai kompilasi ini kayaknya. Nah ini sepertinya. Oke, layar saya sudah terpampang di teman-teman. Sudah Kak, aman. Sudah. Oke aman ya. Siap. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai dulu, sebelum kita mulai, kok sebelum kita mulai dulu, sorry, soalnya eh, kebiasaan minum pertama, ternyata pertamaknya campuran, jadi kayak gini, ngomongnya belibet. Ngomong apa sih? Ternyata pertamaknya campuran, jadi agak agak berbet di karburator ini, karburatornya sama mesinnya jadi agak kotor, ngopong. Maaf ya. Nah, yang selama ini ternyata saya anggap sebagai vitamin, minum pertama biar ngomongnya cepet. Ternyata yang saya minum adalah campuran. Sorry, halo Pak. Oke, siap Kak Andika. Halo, oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita dimampukan, dilancarkan usaha kita, jadi proses yang berkah untuk kita dan jadi referensi nanti mudah-mudahan ya. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Monggo, dipersilakan. Oke, selesai. Halo Kak Nabila. Wah ini Kak Nabila, oke new member ya. Selamat datang Kak Nabila. Iya. Berarti belum kenal saya ya. Oke, saya Pras Kak Nabila dan mungkin teman-teman yang baru baru gabung cepet pesertanya. Oh cepet mana nih cepet? Cepet ya baru mulai. Iya baru mulai. Siap. Selamat bergabung teman-teman yang baru join new member. Barangkali ya tadi bilang new member ya. Oke siap. Sip. Ada rekamannya Kak. Rekamannya ada, recordnya ada nanti. Ya di YouTube seperti biasa.
Namanya siapa Pak? Oh iya, belum kenal ya. Saya Pras. Nah, ini saya Pras. Nanti tak tulis ya. Oke, perkenalan dulu. Barangkali teman-teman yang baru gabung belum kenal saya. Nama saya Pras. Nggak ada E-nya. Nah, ini biasanya E-nya dibuang nih. Bukan Peras, tapi Pras. Ini nanti mungkin teman-teman yang pengen eh, sering ketemu dengan saya. Iya, sering ketemu dengan saya. Ini ada IG-nya. Oh, IG-nya nggak usah, ding. IG pribadi soalnya. Nggak usah ya, IG-nya? Nggak usah. TikTok. Nah, ada TikTok. TikToknya adalah Tutor the King. Nanti YouTube-nya ada juga YouTube, YouTube-nya Tutor the King juga. Langsung kenal. IG-nya rahasia, IG-nya rahasia gitu. Gak perlu lah ya, nggak penting ya. Oke siap. Oke teman-teman, kakak di X aja gak sih? Kak dikali ada nggak sih sebab soal intent? Kak di X apa di X? Sering FYP? Oh sering FYP. Terima kasih. IG-nya the King aja Pak. Oh ngasih IG-nya the King aja Pak. Gimana nih Kak? Apanya? Oh ya, di YouTube ada, ya YouTube ada, TikTok ada. Sian kamu bisa kerjain soal ini kah? Kalau nggak bisa ada Kak Mas. Oke, siap. New member, oke Kak Olivia, selamat datang, selamat bergabung, salam kenal, gitu ya. Oke, oke teman-teman, langsung kita mainkan aja ya. Mungkin ada beberapa soal yang akan kita bahas di sini. Eh, bukan berarti apa namanya kita pastikan akan ada, tapi persentase keluarnya di SNBT itu lumayan banyak berdasarkan analisa beberapa tahun belakang gitu kan. Misalnya nih soal fungsi komposisi dan invers itu beberapa tahun belakang ada terus. Jadi mungkin barangkali teman-teman bisa lebih menguatkan di fungsi komposisi dan invers ini sekedar sharing aja ya. Walaupun materi-materi yang lain pun teman-teman juga harus dikuatkan juga gitu. Gitu, siap. Langsung ke nomor satu, teman-teman. Kita lihat nih, ada fungsi f dan g yang dinyatakan dengan fx, f gx x plus 1 dan gx-nya ada gx plus 2 sama dengan x min 4. Pertanyaannya adalah f inverse 2 dan g inverse 2 ditambah hasilnya berapa? Oke, udah pada muncul nih jawabannya 3. Oke, jawabannya 3. Ya siap. Oke, kajian katanya jawab 3. Atau mungkin teman-teman langsung ada yang sudah sempat ngerjain atau lihat soalnya gini, wah ini ketemu nih gitu ya. Wah gitu. Oke, boleh silakan. Langsung share aja jawabannya. Oh sabar Kak. Oke, kecepatan ya. Ya siap. Baru ambil kertas. Oke, siap. Atau mau diore-ore dulu kawan-kawan? Oh, belum paham. Oke, siap. Ada yang 3. Jangan dikasih spoiler Kak. Oh, iya. Oh, jangan ya. Buset baru baca soal. Iya, siap. Baru baca soal katanya langsung suruh ngerjain. Nah, jawabannya berapa? Baru baca padahal. Iya. Biar orang-orang nanti tahu. Oke, malah di spoiler. Apanya yang di spoiler? Oh enggak, saya baca ini. Baca jawabannya teman-teman ada yang tiga, tiga gitu. Ya ada yang 3. Oh jawabannya 3 semua nih. Oke. Kak ini nggak bisa dimiringin ya layarnya. Oh bisa. Dimiringin itu tergantung di settingannya teman-teman ya. Kalau lihatnya dari HP berarti tinggal di ada settingan buat miringin gitu. Biar anu toh? Biar apa namanya? Landscape ya. Oke. Jawabannya Kak tadi. Oh belum. Saya belum nyepil jawabannya. Saya cuman membacakan jawaban dari teman-teman yang nge-share di sini nih. Ya yang ngisi di kolom komentar. Teman-teman ngeceknya ada jawabannya 3, jawabannya berapa lagi tuh. Suara saya aman ya teman-teman ya? Cek suara saya aman? Oh aman ya. Oke, yang lain berarti mungkin dicek di settingan teman-teman. Nah, tak mute dulu ya biar nggak Kak suaranya hilang. Oke siap sudah. Cek sound, suara saya hilang? Muncul lagi sudah? Sebentar. Oh aman. Oke siap. Enggak Kak, aman Kak. Oke siap. Teman-teman mau mencoba untuk menghorek-horek dulu sebentar kah? Atau mau langsung kita mainkan? Atau sambil ngorek-ngorek dulu? Oh, terserah. Udah selesai diorek-orek. Oke, siap. Terserah katanya. Oke, siap. Ya, baiklah. Oke, bahas Kak. Gini, sip. Ini tak geser ke bawah nih. Siap. Mainkan. Oke, gini kawan-kawan. Ada beberapa hal yang bisa kawan-kawan pahami di fungsi komposisi dan invers, terutama di invers ya. Nah, itu sebenarnya fungsi invers atau lebih dalam lah apa konsep dasar dari invers itu kan dari fx sama dengan y sebenarnya ya. Fx sama dengan y, sebentar. Ini tulisan saya adalah tak pakai gini aja. Fx sama dengan y
untuk mencari inverse-nya itu kan sebenarnya mengembalikan atau mencari nilai X-nya, sebenarnya gitu. Nah, langkah aslinya gitu. Cuma untuk beberapa soal dari mungkin ya barangkali bisa dikatakan SNBT gitu, ada beberapa hal yang bisa kawan-kawan bisa dibilang walaupun nantinya agak sedikit panjang, tapi paling tidak itu merupakan jadi jalan pintas. Barangkali ya jalan pintas walaupun pintasnya nggak terlalu pendek banget, cuman paling tidak bisa lebih menyederhanakan kita ngitung. Nah, ketika kita ketemu fx sama dengan y, ini berkali-kali kita mainkan bahwa ketika kita mencari inverse-nya, sederhananya adalah tinggal membalik saja. Jadi kalau kita mencari inverse-nya, maka f inverse y itu sama dengan x. Nah, itu. Paling tidak itu, dibalik aja. Y-nya masuk, x-nya ke dalam. Konsepnya gitulah. Siap, gitu ya. Konsepnya itu yang paling tidak ini bisa lebih praktis daripada ketika kita harus mencari gx-nya dulu, mencari fx-nya dulu, baru diinverskan gitu. Karena dari bentuk soal ini, ada gx di situ. Pertama itu, berarti kan kita harus nyari fx dulu kan, paling tidak gitu. Terus ada gx2, gx plus 2. Kita harus nyari gx dulu tuh. Berapa gx-nya? Dirubah dulu kan. Langkah aslinya kan seperti itu. Untuk apa? Mencari f inverse 2 dan g inverse 2 berapa? Sesuai dengan pertanyaannya. Tapi dari sini, kalau kita bisa memanfaatkan sifat yang ini tadi, yang kita kasih warna kuning, memanfaatkan itu, paling tidak kawan-kawan bisa lebih, mungkin ya, barangkali lebih praktis. Misalnya, kenapa? Misalnya apa? Misalnya gini, fgx plus 1. Berarti kawan-kawan, dari situ, dengan konsep dibalik, maka kita punya f inverse dari yang di luar, masuk aja ke dalam. Berarti x plus 1 tuh, masuk ke dalam. Sama dengan siapa? Yang di dalam kurung, siapa? Gx. Oh, artinya f inverse gx plus 1 sama dengan gx. Kan gitu ya, sama itu. Sip. Oke, aman ya, seperti itu. Dari situ, teman-teman bisa lihat bahwa pertanyaannya itu kan f inverse 2, suatu nilai itu 2. Jadi, dari sini kawan-kawan langsung apa namanya, mungkin bisa dianggap memisalkan atau mungkin melihat nilai x plus 1 itu nantinya akan kita ubah jadi 2. Jadi dalam bayangan kita nanti ada suatu pemisalan, yaitu siapa? X plus 1, kita anggap nilainya menjadi 2. Jadi nanti diganti tuh, disubstitusi, betul, disubstitusikan aja. Apa itu Kak Kaila? Kak, ini emang nggak dijelasi di layar ya? Layarnya kurang jelas kah? Yang lain? Kak, selain Kak Kaila? Oh jelas, berarti Kak Kaila settingannya mungkin ya. Coba dipantau dulu di settingan teman-teman, Kak Kaila. Nah oke, kembali lagi. Artinya X plus 1 itu nanti dimisalkan dengan 2. Artinya ada suatu nilai X plus 1 sama dengan 2 itu, kondisinya diperoleh ketika X-nya itu bernilai 1. Gitu ya, aman ya dari situ ya. Dapat. Oh kalau X-nya 1 nanti akan menjadi 2 X plus 1-nya. Gitu. Sip, aman ya dari situ. Pertama itu, sehingga dari sini teman-teman langsung mendapatkan bahwa ini langsung ke bawah, garis ke bawah. Jadi nanti ada F inverse dari 2 itu, F inverse dari 2 nilainya adalah G1. Oke, aman? Kenapa jadi G1? Oke, tak jelasin lagi Kak Johar. Siap. Yang lain selain Kak Johar yang belum paham? Ada? Oke, saya siap. Jadi gini teman-teman. Sederhananya, kita berpikir sederhananya saja ya, sederhananya saja ketika kita bermain fungsi, komposisi atau inverse atau apapun itu, fungsi lah, fungsi ini. Sebenarnya kan lebih dalamnya itu kan suatu pemetaan. Tinggal mengganti. Ini konsepnya, oh ini tinggal ganti. Gitu aja. Jadi, ngikutin aja polanya. Dari fungsi yang pertama adalah, tak ulang dari depan, yang tak kasih warna hijau ini, oh biru ya, biru. Nah ini fgx sama dengan x plus 1 menggunakan konsep yang ada di sebelah kanan, yaitu ketika kita punya fx sama dengan y, maka f inverse-nya si y itu sama dengan x. Oke, dibalik aja, yang di luar jadi di dalam, yang di dalam jadi keluar. Tapi berubah fungsinya jadi f inverse. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ketemu f inverse misalnya, mau mencari efeknya, ya dibalik lagi. Berarti yang di luar di dalam, dalam keluar gitu. Intinya kebalik itulah.
Itu ya, sip. Pertama itu, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan ini. F inverse dari X plus 1 sama dengan GX. Sederhananya gitu, yang di luar ini masuk ke dalam, yang di dalam GX-nya itu jadi keluar. Gitu, pertama itu. Sip. Nah, teman-teman tengok pertanyaannya. Lihat dulu pertanyaannya. Oh, pertanyaannya adalah F inverse dari 2. Sehingga kita memisalkan nilai dari X plus 1-nya di sini, kita anggap dia nilainya sama dengan 2. Nah, disinilah. X plus 1 kita misalkan dengan 2 nilainya. Berubah nilainya 2 tuh. Siap. Nah, dari sana kita akan mendapatkan nilai bahwa X-nya itu adalah 1. Karena satunya pindah ke kanan jadi min kan? 2 min 1, ketemu 1 X-nya. Oke? Sip. Nah, setelah kita dapat nilai itu, kenapa harus nyari itu? Karena kita akan mengganti nilai X-nya. Mengganti nilai X-nya. Nah, sudah dapat ya? Sehingga kita akan mendapatkan F inverse dari 2. Yang di atas, X plus 1-nya itu sudah dirubah menjadi 2. Sama dengan G1. Loh kok G1? Karena di sini sama dengan GX. Ada X tuh, X-nya diganti. X-nya diganti berapa? Diganti dengan 1. 1 dari mana? Yang kita peroleh tadi di awal. Yang sebelumnya, ketika kita memisalkan X plus 1 sama dengan 2 tadi. Gitu. Aman ya sampai sini? Aman nggih? Aman, sip. Oke. Nah, kita belum tahu nilainya berapa, G1. Nah, G1 itu berapa? Dari sini. Nah, G1 itu dari mana? Dari GX plus 2 sama dengan X min 4. Nah, dari situ, tak garis. Ini, teman-teman, mencari dulu nih. Berarti GX plus 2 itu nilainya adalah X min 4. Sementara di sini kita akan mencari G1. Oke, sebentar, taknya dulu. Ada yang bocor. Ya. Oke, kita mencari G1 sehingga teman-teman bisa memisalkan lagi, jadi bertahap nih, memisalkan lagi bahwa X plus 2 ini nanti kita misalkan menjadi 1, ya enggak? Nah, X plus 2 ini kita misalkan menjadi 1. Diperoleh ketika X-nya itu sama dengan min 1, betul? X-nya dapat min 1 nih. Nah, dari situ. Oke, sampai sini. Oke, X-nya min 1. Ketika si dx ini, X plus 2 ini, kita ubah agak ada panah-panah gitu ya, teman-teman. Ada arahnya ya. Nah, ini berarti nanti kita rubah menjadi nilainya menjadi 1. Sementara yang di sini berarti dirubah lagi, X-nya diganti dengan siapa? Min 1. Berarti min 1 dikurangi 4, dapatnya negatif 5. Oh, nilainya G1 itu negatif 5, gitu kan? G1 negatif 5 nih. Nah, dapat ini. Maka di sini ada kaitan. Kita pindah ke sini. Set. Oke. Misalkan lagi. Berarti di situ kita punya F inverse dari 2 itu nilainya adalah negatif 5. Dapat F inverse 2. Pertama, simpel kan? Dapat 5. Udah negatif 5. 1 di sini. Set. Oke. Aman. Aman? 1 aman. Sekarang yang G inverse 2. Dari mana G inverse 2? Dari GX-nya itu. Nah, tak pinggir lagi bawa ke samping kanan. GX plus 2 nilainya adalah X min 4. Dengan konsep yang ini, yang di atasnya persis, maka kita punya G inverse dari X min 4 sama dengan X plus 2. Yang luar masuk, yang masuk keluar. Yang di dalam keluar. Gitu ya. Oke Kak Rizky, siap. Semoga habis ini tidak terlalu keras banget nih ya. Ya, Kak, kalau X plus 2 jika diubah X plus 2 sama dengan 3 bisa nggak Kak? Kenapa harus dirubah menjadi 3? Nggak bisa. Boleh aja silakan. Tapi kan yang perlu kita tahu kenapa kok jadi 1 gitu. Kenapa ini harus harus 1? Kenapa kok jadi ini yang tak kasih warna kuning di sini nih. Nah, kenapa sama dengan 1? Karena tujuannya nanti akhirnya akan kepakai untuk mengganti dari pertanyaan atau nilai G1 yang akan kita tentukan gitu. Jadi ada arah ke sana. Misalnya teman-teman X plus 1, X plus 2 mau dirubah jadi 5 silahkan. Tapi usaha kita akan sia-sia. Kan tujuannya untuk mencari G1. Gitu ya, bukan G3. Itu Kak Yakub ya. Bisa diterima maksudnya? Kenapa alasannya harus sama dengan 1? Aman nggih? Jadi ada arah ke sana. Saya menjawab pertanyaannya Kak Yakub ini, kenapa jika diubah jadi X plus 2 sama dengan 3, boleh nggak? Boleh, tapi usaha kita akan
mubadir nanti, intinya mubadir. Nggak pakai. Karena kan tujuan kita adalah mencari nilai dari G1. Aman ya Kak Yakub ya? Oke, siap. Kalau belum diketahui GX atau efeknya, nah seperti ini kan kita belum tahu efek GX-nya. Tapi kembali lagi bahwa yang ditanyakan itu adalah nilai. Jadi kita tidak perlu mencari efek atau GX-nya. Sebenarnya konsep dasarnya itu boleh saja mencari efek dulu, boleh. Artinya mencari efek dulu, mencari GX dulu. Nanti habis itu mencari F inverse X-nya. Habis itu mencari G inverse X-nya. Boleh, itu tahapannya akan semakin panjang. Gitu ya. Itu. Seperti itu. Nah, seperti ini misalnya, teman-teman. Kan kita punyanya, kembali lagi ya. Kembali lagi, kayak tadi nih, kita diberi informasi adalah GX plus 2 sama dengan X min 4. Kayak tadi, kan kita nggak punya GX-nya. Boleh nggak kita mencari GX dulu? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan nyari GX dulu. Tapi tahapannya akan panjang. Akan bertahap, paling tidak ada 2 lapis lagi lah. 2 lapis lagi yang ada di sana. Jadi teman-teman nyari GX dulu. Habis itu menginverskan. Habis itu mengganti nilainya jadi 2. Kalau ini tinggal dibalik aja, masuk sudah jadi inverse dia. Sudah dari inverse. Jadinya apa? Ya kayak gini. Jadi G inverse dari X min 4 itu sama dengan X plus 2. Dibalik aja yang di luar dalam keluar. Nah, kenapa? Karena pertanyaannya adalah suatu nilai G inverse dari 2. Maka teman-teman dari sini menganggap bahwa X min 4 itu, nah ini X min 4 itu menjadi nilainya adalah 2. Jadi teman-teman dari sini membayangkan, misalnya teman-teman sudah bisa sambil nggak perlu menghitung, langsung bayangin aja, oh X plus X min 4 ini harusnya 2. Berarti X itu nilainya min 2 nih, misalnya gitu. Itu boleh aja langsung. Nah gitu. Bisa saja seperti itu. Tapi untuk lebih mengurangi resiko, teman-teman tulis dulu nggak apa-apa. Artinya X min 4 itu nanti teman-teman ubah nilainya menjadi 2. Sehingga dari sini kawan-kawan mendapatkan nilai X-nya itu adalah 6. Nilainya 6 tuh. Aman ya, dapat 6 ya. Sehingga dari sini teman-teman bisa mendapatkan nilai G inverse dari 2. Kok kenapa 2? Karena tadi X min 4 itu kita misalkan dengan 2. Berarti X min 4-nya diganti menjadi 2. Karena X min 4-nya itu diganti menjadi 2, maka nilai X di sini yang X plus 2 itu harus diganti dengan sesuai nilai yang kita peroleh tadi. Oh, berarti X-nya harus kita ganti jadi 6. Sehingga berubah menjadi 6 plus 2 nilainya 8. Selesai pertanyaannya terjawab. Kan gitu. Artinya tinggal kembali ke pertanyaan bahwa F inverse 2 ditambah G inverse 2 itu sudah terjawab. Jawabannya adalah 3. Ada di pilihan D. Gitu kawan-kawan. Aman? Bisa terima? Oke, bisa diterima. Sip, nanti tak tak kasih apa namanya, tak jawab satu-satu ya. Tak jawab satu-satu pertanyaannya. Dari sini dulu. Yang S banget apa ini? Oke, siap. Bisa Kak? Oke, kurang susah. Oh, kurang susah malah. Mantap Kak Muhammad, kurang susah nih katanya. Mana tantangannya? Oh, kurang ya tantangannya. Bisa Kak? Oke, siap. Sebentar, saya jawab dulu satu-satu. Kenapa? Kak, oke, mana nih? Kalau sama, oke. Terima kasih. Siap Kak Mustika. Siap. Kak Risi, monggo silakan. Bukan nggak sepanjang ini sebenarnya. Ini kalau kita langkah aslinya panjang banget sebenarnya. Tapi kalau praktik lebih praktis enak teman-teman. Oke. Oke, sebentar. Kak Altaf nih. Maaf Kak itu untuk G1 bukannya G-1. Mana G1? G1 nggak ada. Mana nih G1? Bukannya G-1. Mana G-1? G1, iya. G1. Oh, yang ini. Oke, siap. Ini G1. G1 itu karena kita memisalkan X plus 2-nya menjadi 1. Diperoleh ketika X-nya min 1. Jadi yang diganti min 1 itu X-nya. X-nya yang di luar ya. X-nya itu. Jadi di sini, nah ini nih. Jadi min 1 dikurangi min 4. Gitu. Oke, nggak? Siap. Terus Kak Sania, kenapa misalkannya harus 2? Kenapa nggak 4, Kak? Nah, kembali lagi. Yang kita misalkan itu adalah
dilihat dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya G inverse 4, nah teman-teman memisalkan dengan 4. Karena pertanyaannya adalah G inverse 2, maka kita misalkan itu menjadi 2. Gitu ya, ngikutin pertanyaannya. Gitu nggih? Siap. Seperti itu Kak Tania. Terus Kak calon maba nih, mantap calon maba. Siap. Besok jadi maba ya. Oke. Sesuai dengan PTN yang teman-teman tuju. Amin. Kak calon maba, Kak kalau beli bukunya itu ada bonus live class gini nggak? Ada. Kalau beli bukunya nanti ada kelas live 4 kali 1 bulan. Sebenarnya udah lama tuh dari bulan September apa ya. Kita setiap bulan itu ada 4 kali kelas gratis. Nanti ada PMPK, Lit BI, semuanya 7 subtes itu. Nah, cuman kan ini tinggal beberapa hari teman-teman ke depan. Paling tidak ada berapa? 1 bulan lebih lah. Kurang lebih 2 bulan kurang dikit lah. Gitu. Oke, seperti itu. Sip, mana lagi nih pertanyaannya? Kerja di luar, oke. Mana tantangannya? Oke, please baru masuk kalian Zoom kayak udah langsung kena PK. Oke, terlanjur hebat bukan? Oke, siap. Sabar wae, mana lagi nih? Kak, aja kalau gitu. Oke. Ganti topik Kak level ini. Mana nih? Kak Muhammad, kenapa Kak Muhammad? Oke, kasih yang lebih keras. Oh, Kak Muhammad mantap ini, Kak Muhammad Alan mantap. Nanti oke, udah ini, oke. Kebanyakan ya karena kebanyakan SNBT itu masih di matematika dasar. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Aman ya, teman-teman ya. Aman, Ge? Masih belum paham. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan bisa paham. Sama Kak Alan ada yang nggak paham. Oke, aman? Sampai sini? Paham? Lanjut? Oke, lanjut ya. Sudah ketemu ya? Lanjut aja. Oke, siap. Nomor 1 terselesaikan. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2. Nah, gas. Nomor 2 nih. Tipe soal mencari kebenaran pernyataan. Oh, katanya kalau ya. Oke, mudah-mudahan. Malah kebanyakan ada yang kemarin itu eh, paling kencang itu fungsi, terus barisan aritmetika, barisan geometri, terus statistika, permutasi kombinasi, geometri, itu lumayan itu. Nah, gitu ya. Sip. Oke, kita coba ke fungsi lagi yang berikutnya ini, yang nomor 2. Kita coba mainkan, mudah-mudahan jadi apa namanya nambah referensi ya, teman-teman ya. Oke, pertama ini, kebetulan kan soal seperti ini teman-teman bisa kebetulan ini bisa paling tidak ada satu strategi ya teman-teman untuk menyelesaikan soal bentuk ini, yaitu lihat dulu dari pernyataannya keempat. Jadi nontonnya malah dari belakang tuh, yang keempat dulu. Nah saya biasanya gitu, ngeceknya yang keempat dulu benar atau salahnya tuh. Begitu. Oke, kita cek nih dari sini teman-teman. Ada suatu nilai bahwa 1/f inverse min 2 itu sama dengan 9/4. Oke, 9/4. Nah, kita lihat nih. F inverse min 2. Ada pertanyaan, ada pernyataan ini nih. F inverse min 2. Berarti kita harus tahu kan F inverse min 2 berapa? Itu. Oke, seperti itu. Oke, Kak Marsha, silakan. Mungkin lagi apa namanya ada acara. Silakan. Nah, gini. Artinya teman-teman, untuk ngecek keempat, kita modal ini, maka kita bisa lihat bahwa F inverse dari 2x min 7 dibagi x plus 1 itu sama dengan x plus 1. Aman ya? Dari situ, aman? F inverse dari 2x min 7 per x plus 1 sama dengan x plus 1. Oke? Dibalik ya, pakai sifat pembalik itu. Oke, siap. Nah, kawan-kawan lihat bahwa nilai ini kita misalkan menjadi berapa? Ayo. Misalnya, kok kenapa dimisalin jadi 4 gitu? Kok kenapa nggak 4, kok harus 2 misalkan gitu? Kok kenapa 1 nggak 2? Kan gitu kan? Macam-macam kan jawabannya boleh. Nah, itu artinya, oke siap Kak Ilman. Nah, itu dimisalkan menjadi min 2. Betul Kak Aulia, Kak Daniel. Sip, keren. Dimisalkan menjadi 2. Karena pertanyaannya adalah min 2. Sehingga dari sini kawan-kawan bisa menghitung dulu bahwa 2x min 7 dibagi x plus 1 itu sama dengan negatif 2. Kita misalkan dulu tuh. Nah, dari situ kita cari nilainya.
2x min 7 sama dengan 2 dikali x plus 1. Kan gitu ya, dikalikan silang ya. Keluar lari ke sebelah kanan, oke. Nah, sip. Dari situ kita punya 2x min 7 sama dengan 2x plus 2. Min 2 ini, sorry. Nah, ini min 2. Hampir ketuker saya. Kan? Oh, nek ketuker dikit itu nanti keliru nanti. Min 2, gitu ya. Min 2. Dari sini kita dapatkan bahwa nilainya adalah 4x itu sama dengan berapa? 5 ya. 4x sama dengan 5, oke? 5, betul? Sehingga kita punya bahwa x itu sama dengan 5/4. Aman? Agak panjang dikit untuk mencari nilai x-nya. Oh, x-nya sama dengan 5/4. Gitu kan? Sip. Sehingga apa, teman-teman? Dari sini kita bisa melihat bahwa, oh kalau gitu, f inverse dari negatif 2 itu sama dengan 5/4 ditambah 1. 5/4 tambah 1. Nah, ini 5/4-nya, X-nya diganti menjadi 5/4, sesuai dari hasil yang kita peroleh tadi. Maka kita dapatkan F inverse 2 itu adalah, kalau ini dirubah menjadi perempatan, wah perempatan ono Bang Jone, ya ada lampu merahnya, oke siap, enggak gitu ya. Dibikin perempatan, kan hanya 4/4, maka kita peroleh dia nilainya adalah 9/4. Kan gitu, 9/4 ya. Sip, 9/4. Kita dapat nih, oh artinya kita udah punya nilai bahwa F inverse min 2 itu 9/4. Kita ke pernyataan yang keempat. Kita tengok ke pernyataan keempat. Sehingga pernyataan keempat itu nanti akan bernilai 1/9/4 sama dengan 9/4. Bener nggak itu pernyataan itu? Salah ya, karena apa? Karena ini kan adalah 4/9 sama dengan 9/4. Berarti kalimat ini adalah kalimat atau pernyataan yang salah. Oke, berarti 4 ini adalah pernyataan yang salah. Kalau pernyataan 4 salah, artinya pilihan jawaban E, pilihan jawaban D, pilihan jawaban C, teman-teman sudah bisa mengeliminasinya. Kan gitu, eliminasi aja sudah. Selesai, kelar. Kan gitu ya. Sip. Nah, kita tinggal lihat tuh, bisa A, bisa B. Nah, teman-teman cek aja pernyataan yang berapa. Yang bisa memastikan berikutnya adalah lihat ke pernyataan kedua aja. Pernyataan kedua. Nah, kita cek tuh pernyataan kedua benar atau salah. Kita lihat di situ bahwa F inverse min 1 sama dengan 3, benar atau enggak. Sehingga teman-teman dari situ main lagi. Main lagi dari sana. Berarti dari modal ini, nah dari modal yang ini tadi, nah kita bawa yang itu, maka ada pemisalan lagi. Kita misalkan lagi, oke, misalkan lagi bahwa 2x min 7 per x plus 1 dengan, sekarang dengan berapa? Kalau kita lihat dari pernyataan yang kedua berarti x 2x min 7 dibagi x plus 1 itu dimisalkan dengan negatif 1, ya kan? Dimisalkan dengan negatif 1. Betul, sip. Oke, kita lanjutkan. 2x min 7 itu sama dengan negatif 1 dikalikan dengan x plus 1. Ini benar-benar apa diuraikan ya. Oke, 2x min 7 sama dengan negatif x dikurangi 1. Maka kita dapat 3x itu sama dengan 6. Artinya x itu nilainya adalah 2. Betul? Nilainya adalah 2 ya. Oke, nilainya 2. Oke. Sip, dapat. Kak Abel, kenapa salah? Karena pernyataan 4 kan salah. Ada pernyataan 4 tuh di situ, ada 4, semua benar. Padahal pernyataan 4 udah salah, ya udah jelas bukan pilihan itu. 6-nya dari mana Kak? Oke. 6-nya dari, kok 6 sih? Itu, oh 6. Dari 1, nah ini negatif 1. Ini negatif 7. Pindah ke sana, jadi plus 7 toh. Nah, gitu. Negatif 1 plus 7. Gitu ya, Kak Zeka. Sip. Oke, aman. Dapat X-nya sama dengan 2, oke? Nah, sekarang kita ke F inverse lagi nih. Artinya dari situ kita punya bahwa F inverse dari negatif 1 itu sama dengan, main ke sini. X plus 1 kan nilainya? Ya, X plus 1. Berarti X-nya adalah 2. 2 plus 1 sama dengan 3. Oke, kita dapat bahwa F inverse 1 nilainya 3. Berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Kalau pernyataan 2 benar, otomatis di sini benar. Ya kan? Jelas bukan B. Jadi jawabannya adalah pilihan A.
Gitu, teman-teman. Udah, sehingga kita bisa memperingkas waktu, tidak perlu membuktikan pernyataan pertama dan pernyataan ketiga. Gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Sip. Kak, tapi aku ngitung pernyataan ketiga salah. Oke, kita cek pernyataan ketiga ya. Kalau mau ngecek kita pernyataan ketiga boleh. Kak Aulia, mungkin ada yang penasaran? Kak, bukannya jawaban pernyataan 4 benar ya? Salah itu? Pernyataan keempat salah. Pernyataan keempat salah. Kan itu ketemunya F, F inverse 2 itu 9/4. Dikembalikan ke sini. Berarti dapatnya adalah 1/9/4. Dapatnya 4/9 toh harusnya. Ini harusnya nilainya adalah 4/9, bukan 9/4. Gitu. Kan dapatnya 9/4. Balik ke pertanyaan. Pernyataannya ini loh, 1/. Nah ini. Kan masih ada 1/. Nah itu tuh. 1/. Nah, diper lagi. Gitu ya. Kak Prayudi ya. Siap. Oke, siap. Tak cek sekalian. Oke, tapi intinya kalau nanti teman-teman di apa namanya di tes sesungguhnya, kalau sudah ketemu 4 salah, 2 benar, otomatis 1, 2, 3 benar. Nggak harus dibuktikan kebenarannya semua. Nanti malah waktunya semakin panjang, nggak efektif. Itu nggak? Artinya ada suatu hal yang perlu teman-teman efektifkan waktunya. Gitu. Sebentar, saya satu-satu nih. Kak dapat satunya terakhir itu dari mana? Satu terakhir itu dari mana tadi? Oh, F-nya oke, 21. Dari fungsi yang atas, dari sini. Nah, yang ini, yang tak kasih warna kuning atas nih. Nah, sip, itu tuh. Nah, sip, yang ini, ada kasih oranye lagi nih, yang atas. Kan ada X+1 tuh. Berarti X-nya diganti menjadi 2. Ini kan bermula dari F inverse bla 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 itu sama dengan X+1 toh. X+1 yang di atas. Yang fungsi aslinya. Gitu nggak? Dapat 5 dari mana, Kak? Mana 5? Oke. Oke, siap, Kak Olivia. Mantap. Limanya dari sini. -2, ini -7. Kan pindah ke sini. Jadi +7 toh. Nah, aljabar. Dikuatin aljabarnya ya, teman-teman ya. Dikuatin aljabarnya. Nah, -2 tambah 7, 5. Jadinya. Oke, Kak Greti. Sudah dijawab sama Kak Greti. Terima kasih. Siap. Oke. Aman. Siap. Nah, sekarang nih, karena apa namanya, teman-teman pengen membuktikan juga pernyataan yang kedua sama ke satu katanya gitu. Ketiga, sorry. Pernyataan ketiga ada tadi mana? Pernyataan ketiga dan gimana? Kak, pernyataan yang nomor 2 dong. Itu sudah. Kak, pernyataan nomor 2 benar. Sudah, kita cek tadi. Ada yang cek tadi pernyataan ketiga kok salah gitu. Nah, pernyataan kita ketiga kita cek nih. Kita cek ya, kita cek ya. Gini, itu kan ada suatu nilai gini. Ya Kak, empatnya Kak masih belum paham. Mana yang belum paham nih? Oke, pelan-pelan ya. Satu-satu nanti. Oke, kita cek coba pernyataan yang ketiga. Apakah benar atau salah ya? Kita cek nih. Itu kan F komposisi F diinverskan. Ada rumusnya. Jadi kalau kita mainkan, itu kan sebenarnya adalah kayak gini toh. Nah, -1 sama dengan 3. Kan gitu ya. Masuk semua tuh diinverskan. Walaupun sebenarnya dibalik. Kalau F kalau F kalau F bundaran G diinverskan terhadap X, itu nilainya adalah dibalik tapi. Nah, ini dibalik. G inverse bundaran F inverse X. Aslinya gitu. Nah, kebetulan itu kan F semua. Jadi ya sudah. Nah, ya sudah gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek yang ketiga dulu. Nanti sambil kita jawab apa namanya? Jawab mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman satu-satu ya. Nah, kawan-kawan kita lihat nih. Ini kan artinya ada F inverse dari F inverse -1 apakah sama dengan 3 gitu kan? Apakah sama dengan 3? Apakah sama dengan -9 gitu? Apakah sama dengan -9 gitu kan? Ya, apakah sama dengan -9 gitu? Teman-teman lihat nih. Ini kita sudah punya nilainya. Berapa F inverse itu? 3. Ya kan? 3 tuh nilainya. Nah, ini nilainya 3 nih. Dari mana 3 itu? Dari sini nih. Yang pojok kanan bawah tuh. Itu nilainya udah dapat tuh 3.
Bentar, ini ketutup sama kolom chat. Nah, ini 3. Tuh kan? 3 tuh. Berarti tinggal kita ganti kan ke situ. Tak sebelahnya lagi. Berarti di situ kita punya F inverse dari 3 itu, sebentar. F inverse dari 3 itu sama dengan negatif 9. Apakah benar gitu kan? Nah, kita cek lagi. Berarti dari situ, ini kita harus mencari 3 dulu nih dari situ. Pakai pemisalan lagi. Nah gitu, pakai pemisalan lagi. Nah, berarti siapa yang dimisalkan? Atas saja, yang paling atas tuh, kanan, yang lurusnya itu. Berarti adalah X plus 7 itu, sorry, 2X plus 7 dibagi X plus 1, yang di atas tadi, ini pemisalan, sama dengan 3. Kita misalkan dulu, ini misal. Nah, kita dapat dari sana berapa? Kita cek dulu. Berarti dapat dari sini adalah 2X plus 7 itu sama dengan 3X plus 3. Maka kita dapatkan, geser lagi ke kanan ya. Layarnya sampai nggak cukup. Berarti kita punya di situ adalah 4. Itu 4 ya, benar ya. 4 itu sama dengan X. X-nya berarti dapat 4 nih. X-nya dapat 4. 2X berapa? Min 7. Oh iya, min 7, sorry. Iya, ini min 7. Terima kasih sudah dikoreksi. Terima kasih. Kalau nggak dikoreksi nanti salah nanti. Ya, ngopi dulu ayo. Siap, ayo. Kapan ngopi? Kak Kamits. Boleh nek ngopi, seneng aku. Seneng aku nek ngopi. Kapan ngopi? Ini ketemunya adalah negatif 9 itu sama dengan X. Hati-hati, negatif 9 itu adalah nilainya si X. Maka, di Surabaya boleh, siap. Ketanjungan ya. Ketunjungan ya, Tunjungan. Ngopinya ketunjungan. Siap. Maka dari situ adalah kita punya bahwa siapa tadi ini sudah dapat nilainya, berarti harus dimasukkan lagi ke pernyataan yang atas tuh, X plus 1 tuh. Maka dari situ kita tahu bahwa F inverse dari siapa tadi? Negatif 3, 3 itu sama dengan X plus 1. X-nya berarti negatif 9 ditambah 1. Harusnya ketemunya negatif 8 ya? Negatif 8. 5 kah? Iya, ini masalah ya? Apa saya typo kayaknya? Nah, harusnya negatif Kak, bukannya 7 tambah 3 itu 10 ya? Sebentar, mana 7 tambah 3, 10. Oke, betul. Nilainya adalah 10. Nilainya adalah 10. Iya, saya yang salah ngitung. Ini harusnya nilainya adalah X-nya itu sama dengan 10. Betul sekali. 10 kawan-kawan. Iya, terima kasih sudah dikoreksi lagi. 10. 10 apa negatif 10 itu? Tak cek lagi. Wah, ini semakin banyak ore-oreannya, semakin menarik itu. X adalah negatif 10. Nah, negatif 10. Betul sekali. Sip, negatif 10. Maka kita punya bahwa F inverse dari 3, F inverse dari 3, F inverse dari 3 itu nilainya adalah negatif 10 plus 1. Ketemunya negatif 9. Dari mana kok plus 1? Dari yang atas tadi ya. Yang atas itu adalah kita punya F itu tuh. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Modal utamanya kan itu ya kan? Ada F inverse dari 2X plus, sorry, 2X min 7, 2X min 7 dibagi X plus 1 itu sama dengan X plus 1. Nah, tinggal ganti. Tinggal ganti, teman-teman ya. Tinggal ganti. Siapa yang diganti? X, 2X min 7 diganti 3. Berarti X-nya itu diganti min 10. Ketemunya nanti min 9. Sehingga pernyataan ketiga ini adalah pernyataan yang benar. Gitu, teman-teman. Oke, aman ya? Aman Kak? Oke siap. Kak, gampang Kak. Oke, sip, mantap Kak Muhammad. Nah, ini paling tidak buat motivasi teman-teman semua biar lebih bersemangat dan bisa lebih mengupayakan untuk lebih berusaha. Bentar Kak, mau SS dulu. Monggo silahkan kalau mau SS dulu. Nah, siap. Santai, santai. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Kak, zoom out. Oke. KRY. Kak, itu pemisalan yang 3 dapat dari mana? Pemisalan 3 itu dapatnya dari hasil yang kita peroleh dari F inverse 1. Nah, itu tak centang tuh. F inverse dari min 1, itu kan tadi kita udah ngitung, ketemunya 3. Betul? Ketemunya 3 kan? Berarti nanti 3-nya itu diganti di sini. Nah, ini
menjadi 3 dari hasil yang kita punya tadi. Nah, ini masuknya ke sini. Gitu. Gitu ya. Oke, aman ya, teman-teman ya. Siap. Jadi ngikutin aja tahapannya. Oh, apa yang kita sudah punya informasinya, tinggal ganti. Apa yang belum ada, kita mainkan, cari gitu. Seperti itu, teman-teman. Lanjut Kak katanya. Oke, siap. Kita lanjut sampai sini. Oke, sabar-sabar. Santai Kak Muhammad. Aman. Oke. Boleh Kak ngopi kapan? Ayo Kak Fajar. Ya, Kak Yakub ngopi di mana ini? Kak Yakub di mana ini? Di TP aja Kak. Di mana? TP. TB. TP. TB itu mana? TB benar? Suara saya? Oke. Oh, dicuekin nanggungan. Oh iya, bentar nanti. Bahasa Jepang. Oke, brain food tentu saya. Oke, yo aman ya. Itu fungsi komisi monggo. Sudah di screenshot boleh. Siap. Kita lanjutkan. Yuk. Saya nggak bisa bahasa Jepang, Kak Muhammad. Nanti malah jadi, wow, ada bahasa Jepang katanya. Mau dapat bahasa Jepang kok ini. Yuk, kita ke materi berikutnya. Ayo, siap. Materi berikutnya. Yo, kapan-kapan ke Jember, Kak. Oke, oke, siap. Nanti kalau main ke luar kota, tinggal calling teman-teman aja ya. Ya, tidak perlu, apa namanya, tidak perlu bersusah-susah nih. Banyak saudara di luar kota. Ya kan, di Semarang ada. Oke, ke Surabaya nanti kita ke Tunjungan. Asik sekali itu. Nongkrong di Tunjungan, makan, apa namanya, pecel yang seberangnya itu. Enak sekali itu. Wah, di Malang juga mantap nih. Besok bawa oleh-oleh apel. Enak sekali ini. Wah, siap. Oke. Ya, oke, siap. Sehat-sehat semua pemain ini nih. Kemarin-kemarin kalau ke Malang. Dulu sering ya, beberapa kali kita malah seringnya ke Kendari, Makassar gitu. Nah, Kendari mau aja enak tuh dulu. Siap. Kapan-kapan ya insya Allah. Oke, yuk kita ke soal berikutnya teman-teman. Ada soal statistika sekarang ya. Kita mainkan soal statistika. Yuk. Siap Kak Olivia, Pontianak Toraja. Mantap ini. Siap. Mana nih yang dari Kalbar? Woi, siap. Sambil kumpul sekarang ya. Kalian berkumpul juga nih. Sip. Lah sama, oke kan akhirnya jadi ketemu saudara kan? Iya, ketemu sama-sama dari Kalbar, sama-sama dari mana gitu kan. Siap. Oke, kita ke oke, siap Kak Keomich, suku tengah barisan aritmatika 23 berarti A plus UN sama dengan 46. Oh, kayak gitu. Siap, Kalbar. Oke, sip. Yuk. Suku tengah suatu barisan aritmetika adalah 23. Jika suku terakhirnya itu 43 dan suku ketiganya adalah 13, maka banyak suku barisan itu adalah berapa? Oke, ada yang sudah jawab nih. Belum ya, ini kecentang ya. Oke. Oke, suku tengah ya, suku tengah dari barisan aritmetika. Berarti logikanya, oke, salah ini 5 kok. Jawaban limanya ada 2 ya. Nanti ini kayaknya dikoreksi satu. Jawaban limanya ada 2. Oke, siap Kak Rie. Mandi dulu. Pantesan dari tadi tuh aroma apa gini ya. Ternyata belum mandi. Enggak, ding, bercanda. Yo, ternyata belum mandi. Oh, kabar mana Pontianak? Monggo, silakan saling saling sharing. Ya, kita selesai nanti pas maghrib, pas maghrib, pas maghrib. Oke, pas maghrib. Gini teman-teman, ada suatu keistimewaan barisan aritmetika adalah di suku tengahnya. Coba teman-teman perhatikan, setiap barisan aritmetika itu suku tengahnya merupakan jumlah suku pertama dan suku terakhir, gitu ya. Jumlah suku pertama dan suku terakhir ditambah tuh dibagi 2, betul nggak? Misal nih contoh, kok bisa gitu? Gampangannya gini, ketika kita punya suku apa namanya barisan aritmetika, ini contoh ya, contoh. 3, misalkan ini 7, ini 10. Kan barisan aritmetika tuh. Oh, salah. Bukan 10. Ini 11. Nah, ini kan barisan aritmetika. Suku tengahnya, 7 itu sebenarnya punya ciri-ciri dari hasil penjumlahan antara suku pinggir-pinggirnya yang dibagi 2. Ya kan? Misalkan itu ditambah, ya kan? Misalkan nambah lagi nih, kan selisihnya 4 ya. Berarti ini 15. Katakanlah gitu ya. 15. Terus 11 ini diperoleh dari mana? Dari ini 7 tambah 15 itu 22 dibagi 2 ketemunya suku tengahnya gitu selalu seperti itu. Misalkan kita nambah lagi ini 19, suku tengahnya 11, bisa saja ini sama pinggir tak tambahin seret gitu kan. Tuh, 9 tambah 11 itu 22 dibagi 2 ketemunya 11. Suku tengahnya adalah 11. Jadi
di mana dia letak tengahnya. Oke, bisa diterima gambaran apa namanya kalau langsung ke angkanya ya. Oke, sebentar Pak, ulangin lagi. Mana tadi ada yang lain? Saya nggak sih Kak. Oke, siap. Mantap. Pak, ulang lagi tadi. Iya, lagi bengong katanya si Pak Andika ya. Uh, saya juga gitu. Ada apa namanya? Pengen mencari hobi, bengong, mencari hobi selain bengong. Oke, tak ulang lagi sebentar. Dari barisan ini barisan aritmetika ya. Ini adalah suatu barisan aritmetika. 3, 7, 11, 15, 19, ini adalah suatu barisan aritmetika. Ini saya analogi aja. Ini adalah suatu analogi, contoh aja. Contoh aja untuk pemahaman aja. Setiap barisan aritmetika itu suku tengahnya, ini suku tengahnya, itu punya keciri khasan. Nah, ciri khasnya adalah apa? Itu jumlah dari suku yang ada di pinggir-pinggirnya. Misal, teman-teman pengen mencari nilai 7 itu tengahnya siapa sih? Misalkan tengahnya diambil dari 3 dan 11. Oke, pinggir-pinggirnya ambil dari situ. Artinya dia adalah hasil penjumlahannya itu ketemu 14 yang dibagi 2. Ketemunya adalah 7. Tuh kan, cocok? Misal kawan-kawan pengen ngambil 11-nya. Ngambil 11-nya dari pinggir-pinggirnya siapa? Misalkan pinggir-pinggirnya 3 dan 19A gitu. Sama, ini kalau kita tambahkan 3 tambah 11 itu kan 22. Kalau kita bagi 2 nilainya 11 pas tuh kan. Gitu. Suku tengahnya adalah 11. Oke Kak Desain, sip, mantap. Itu ya logikanya gitu. Oh, berarti suku tengah itu diperoleh dari apa namanya jumlah dari pinggir-pinggirnya. Wah, ini kayaknya Kak Muhammad sama Kak Desain ini anu ini eh, apa saling kompetisi ini kayaknya. Iya. Tapi mantap, kompetisi dalam hal kebaikan itu keren. Kompetisi seperti ini mantap nih. Oke, kita kembali ke soal. Ini belum bahas soal. Ini baru kita melihat bahwa oh barisan aritmetika itu punya keciri khasan. Desain nyontek saya itu, ya kalian saling contek apa saling kompetisi ini ternyata. Oke, lanjut ya. Suku tengahnya 23. Suku tengahnya 23. Kita lihat, suku terakhirnya 43. Berarti kalau gitu, suku pertamanya, karena anggap aja ini suku pertama nih, U1, ini U tengah, ini U terakhir, UN terakhirnya. Pas otomatis UT, ini kan harusnya penjumlahan dari suku pinggir-pinggirnya itu dibagi dua kan? Bagi dua, harusnya gitu. Nilainya UT itu 23. Nilainya UN suku terakhir itu 43. Anggap aja suku pertamanya adalah A. Maka kalau kita tambahkan A plus 43 dibagi 2 itu harus bernilai 23. Suku tengahnya kan gitu. Berarti A plus 43 itu nilainya adalah 46. 2 kali 40, 23. Berarti A-nya dapat 3. Oke, ternyata suku pertamanya adalah 3. Suku pertamanya adalah 3. Aman? Suku pertamanya adalah 3. Nah, sekarang kita tengok untuk mencari berapa sih suku, banyak suku barisan itu, banyaknya suku berapa. Nah, kita manfaatkan informasi yang suku ketiganya. Suku ketiga itu adalah 13. UN itu apa dalam barisan aritmetika? Adalah A plus, ini suku ketiga, sorry. Suku ketiga, ini suku ketiga. Suku ketiga berarti adalah A plus 2B, nilainya 13. Berarti A-nya dapat 3 tadi, 2B sama dengan 13. Maka dari sini kita punya bahwa nilai B itu adalah 10. B-nya dapat 5. Oh, selisihnya adalah 5. Gitu. Kak dapat 46 dari mana? Oke, siap. Terima kasih Kak calon maba. Sudah apa namanya dibantu jawab. Oke, di buku ada penjelasannya nggak sih? Ada, buku ada banyak. Tapi nggak semuanya yang kita bahas di kelas online, di kelas Zoom ini, semuanya dari buku gitu ya. Sip. Oke, seperti privat aja, jangan di sini. Wih, mantap. Monggo silakan saling kopdar-kopdar. Ya, sebar nomor kamu katanya. Ya, ini sebar nomor kamu di YouTube. Halo, paham-paham. Oke ya. Sip. Dapat nilainya adalah 5, selisihnya. Jadi teman-teman, untuk barisan aritmetika ini kita sudah punya suku pertamanya adalah 3, selisihnya adalah 5. Sehingga pertanyaannya UN itu terjawab. UN itu siapa gitu. UN itu nilainya berapa gitu. Suku berapa sih banyak suku barisan itu? Gitu kan. Dari mana suku terakhirnya kita cek tuh dari situ. Paham, paham. Oke, siap ya kayak gitu, teman-teman. Oke. Sip. Sehingga dari sini teman-teman bisa lihat bahwa suku terakhir itu adalah siapa? UN atau suku terakhir dari suku barisan ini kan adalah A plus N-1 kalikan B gitu kan.
Sukunya kan gitu. Suku terakhirnya, N yang kita cari itu, N-nya berapa? Pakai suku terakhirnya, yaitu 43 kita ganti, A-nya kita ganti, terus N-1-nya biarin saja, B-nya adalah 5. Sehingga dari sini kita punya 40 itu sama dengan 5N-5. Kita dapat 35 itu sama dengan 5N. Maka N-nya itu dapatnya adalah 7. Sehingga banyak suku di barisan itu adalah 7 suku. Gitu. Aman? Bisa diterima, teman-teman? 45. Oh iya, siap. Ternyata kawan-kawan itu lebih teliti. Saya sengaja sengaja untuk menjebak ini teman-teman ngecek ya oh gitu. Itu adalah hasilnya di sini itu harusnya adalah 45. Sehingga N-nya itu dapatnya adalah 9. Yeay, betul sekali. Jawabannya C. Sip, iya. Ada yang koreksi. Siap, terima kasih untuk koreksinya. Gitu. Nah, sengaja nih masih S lah, ya gitu. Jawabannya adalah C. Selisih apa namanya banyak suku di barisan itu dapatnya 9. Iya, kelihatan sengajanya ya Kak. Iya, sengaja banget itu padahal enggak. Aslinya tuh enggak sengaja. Cuman biar kelihatan sengaja itu pura-pura sengaja. Pura-pura nggak sengaja aja. Oh iya ini kayaknya salah ngitung saya. Tapi aslinya saya ngitung. Tapi wah ini sengaja biar teman-teman ngecek nih gitu. Gitu kayaknya. Oke, gitu ya. Siap. Wah, ini Kak Muhammad lucu emang. Oke, siap Kak Muhammad. Monggo silakan. Oke, aman ya untuk soal ini, oke? Bisa diterima ya, teman-teman ya. Kak, jika U4 sama dengan 18 berarti rumusnya adalah oh, siap betul Kak Yakob. Betul sekali. Iya, betul sekali. Suku keempatnya berarti A plus 3B. Suku kelima, yuk A plus 4B. Suku ke 1000 misalkan gitu. Berarti A plus 999B gitu. Gitu. Adiknya, selalu adiknya B. Nah, gitu. Oke, oke. Seperti itu. Dapat ya? N-nya dapat 9. Banyak suku di situ ada 9. Oke, mau di screenshot monggo silahkan kalau mau di screenshot dulu. Atau kalau sudah bisa kita lanjut, kita lanjutkan. Gitu. Gimana Kak Mustika? Ternyata gampang ya. Sebelumnya selalu ngelewatin saya karena tak pikir angel. Oh, tapi jangan dilewatin. Ini saran Kak Mustika Sakti. Apalagi nama Anda adalah Sakti. Mustika Sakti. Mustika itu senjata. Senjata yang sakti. Kan gitu. Malah jadi tausiah kemana-mana nih. Iya. Masalah itu harus, contohnya ini. Masalah itu harus dihadapi. Jangan ditinggal pergi. Tak kira angel, tak jorge wae gitu. Enggak, enggak. Bercanda. Bercanda Kak Mustika Sakti. Anjay, siap. Kata gitu. Iya, gitu kan. Namanya udah keren, Mustika Sakti. Mustika senjata, senjata sakti. Iya. Masalah itu harus dihadapi, jangan ditinggal pergi. Iya. Masalah itu tidak terselesaikan hanya kita diam saja. Gitu. KRM, saran nih, KRM mending paham konsep atau capcep. Kalau saya itu yang jelas jawabannya adalah dua-duanya, dua-duanya. Tapi kalau misalnya harus nyari cara cepat, tidak semua soal itu bisa diselesaikan dengan cara cepat. Tidak semuanya punya tipe bisa diselesaikan dengan cara cepat. Ada tipe-tipe tertentu yang harus menguraikan, harus menjelaskan tertentu. Tapi kalau kita bermodal paham konsepnya, soal itu mau diapakan, barangkali cara cepatnya malah bisa kita temukan sendiri. Jadi bukan sekedar menghafalkan. Kadang cara cepat itu modelnya ngapalin. Tapi kalau konsep itu modalnya adalah pemahaman. Beda loh ya. Beda itu. Pemahaman sama hafalan itu beda. Nah, pahami coba. Beda pasti. Kalau hafalan itu bentuk soalnya beda, udah bingung sendiri nanti. Aduh, udah bingung nanti. Tapi kalau sudah paham soalnya mau dimainkan seperti apa, aman. Gitu ya. Boleh-boleh apa nih? Obrolan tentang apa ini? Yuk, mau ikut bikin Discord. Oh, mantap. Monggo silakan. Ada grupnya, monggo silakan. Kalau teman-teman pengen bikin ajang sendiri, nanti main-main sendiri boleh. Gitu ya. Oke, aman ya? Soal nomor 3 aman ya, teman-teman ya? Ikut katanya. Oke, siap. Aman? Kita lanjut kawan-kawan. Gas 4, aman Kak? Oke, recordnya nanti kakak admin yang nge-share. Nanti ada.
Di bukunya di YouTube-nya penerbit Forum Edukasi ada nanti di YouTube-nya Tutor The King tak sharekan juga boleh. Let's go. Oke, let's go. Kak, boleh privat enggak? Oke, ke link Discord-nya. Oke, siap. Kak Altaf, oke Kak. Kalau les privat bisa kan? Oh, kalau les privat sementara waktunya ya yang saya belum dapat. Tapi kalau les bareng-bareng nanti teman-teman ada kita bikin kelas. Bikin kelas tuh ada malahan udah nyepil tuh nanti. Ada kelasnya tuh. Edisi Maret ada. Nanti bisa join, ada di situ tuh. Daftar linknya ada di bio. Biayanya segini 10 kali pertemuan untuk live Zoom. Ya, nanti bisa mainkan di situ. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oh, macet kameranya. Oke, coba cek. Kayaknya internet saya lancar nggak ini? Omongan saya yang teman-teman lainnya. Aman nggak? Ya, nanti kalau oh lancar siap. Nanti kebetulan untuk les privat ada pertanyaan tadi yang les privat belum ada. Tapi nanti waktunya yang belum ada sih. Nah, nanti kalau live apa namanya kelas yang bareng-bareng itu ada. Nah, seperti ini. Kebetulan Maret kan kita masuk bulan Ramadan. Nah, itu nanti kita mulainya pukul 4 sampai setengah 6. Jadi sebelum maghrib, jadi bisa kita sembari ngabuburit. Nah, jadwalnya sudah tersusun seperti ini untuk bulan Maretnya. Nanti tersusun dari 10 kali pertemuan terbagi menjadi 7 subtes. Gitu. Itu ya. Sip. Kak calon maba gitu. Oke, Kak calon maba harus punya bukunya ya, Kak. Nggak harus sih. Nggak harus artinya kalau nggak punya bukunya nanti biayanya akan beda dengan teman-teman yang sudah punya buku The King. Bedanya lagi kalau yang sudah punya bukunya The King ada tambahan lagi 4 kali pertemuan gratis. Karena ini gratis live Zoom untuk bahas-bahas soal itu. Gitu ya. Nah, sip. Berarti sore. Iya, sore. Kalau apa namanya? Besok pas bulan Ramadan kita mulainya pukul 4 sampai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sore ya kalau biasanya malam. Mm-mm. Gitu nggak? Seperti itu informasinya terkait pertanyaan kelas online kelas ada pertanyaan tentang privat. Kalau udah punya bukunya nanti biayanya lebih murah. Nah, ini ada perbedaan. 175, 125 ada lebih murah tuh. Jadi kalau ini lebih murah, satu plus mana tadi orang-orang saya? Ini 125 yang punya buku, ini plus 4 kali pertemuan. Ini kelas gratisnya. Nah, kelas gratisnya 4 kali pertemuan. Gitu. Nanti infonya ini ada di grup WA. Gitu nggak? Ya, seperti itu. Jadi sebagai bentuk apresiasi teman-teman yang pakai buku The King, kita tim berusaha untuk paling tidak sebagai tempat untuk saling berbagi sharing teman-teman biar biar apa namanya lebih lebih mungkin barangkali bisa ya intinya sharing-sharing lah, sharing-sharing. Boleh kirim ke gabung di sini gara-gara bukunya. Sip. Nah, ada grup WA-nya itu linknya ada di dalam buku tuh. Masuk ke EduPower, ada apa link grup WA-nya, klik aja nanti otomatis masuk ke masuk ke grup WA. Gitu nggak? Mm-mm. Gitu Kak, ada bukunya Wangsit. Boleh nanti kalau punya bukunya Wangsit coba chat kakak admin ya. Nanti chat kakak admin. Oke, lanjut soal nomor 4 teman-teman. Ya, sip. Nanti itu sekilas info aja ya. Soal nomor 4 balik lagi. Barisan Y-3 1, 6 merupakan barisan aritmetika. Median dari 20 suku pertama barisan tersebut adalah berapa? 20 suku pertama. Teman-teman lihat tuh, 20 suku pertama. Ingat, median itu adalah suku tengah. Artinya kalau itu banyaknya genap, maka mediannya itu terletak di suku ke, aman ya, tengah-tengahnya loh. Tapi karena genap, berarti dia ada di suku ke-10 dan suku ke-11 ditambah nanti dibagi 2. Seperti ini bisa dipahami? Susah Kak, web dapat waktu maghrib. Kak Zi di mana Kak Zi? Kak Zi, oh ya nanti yang wangsit chat kakak admin aja, gampang nanti. Iya. Oh Sulsel, iya ya waktunya sudah itu ya. Nanti kalau misalnya nanti iya ya gabungnya mungkin pas agak jeda mungkin tempat Kak Zi sudah maghrib eh, ditinggal dulu sebentar. Oh iya nanti balik lagi udah kelar ya. Berbuka soalnya agak agak butuh waktu panjang. Iya ya. Tapi ada record Zoom-nya sebenarnya, ada recordnya juga. Gitu nggak? Kak, min 11 dari mana? Oh, bukan min 11. Ini suku ke. Nah, suku ke. Ini suku ke 11 sama suku ke 10 ya.
Nah, sederhananya adalah ya suku ke-10 sama suku ke-11 ditambah dibagi 2. Itu letaknya si mediannya. Kenapa mediannya seperti itu? Karena dia adalah sukunya ada 20. Ada 20 artinya gini teman-teman. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dadadadad, suku ke-10, suku ke-11, suku ke-12, dadadad, suku ke-20. Nah, tengah-tengahnya ada di sini. Nah, tengah-tengahnya ada di sini. Ini letaknya median ada di situ. Ini suku ke ya. Gampangannya gitu. Iya. Kalau ganjil langsung tambah 1 bagi 2. Misalnya nih, misalnya sukunya 21 suku pertama. Nah, 21 suku pertama nih, 21 banyaknya ganjil. Berarti otomatis itu nanti mediannya ini kalau banyaknya ganjil, tak tulis ya. Kalau banyaknya ganjil, maka mediannya itu adalah misalnya N. N-nya ganjil ya, misal adalah N-nya ganjil. Maka mediannya adalah data ke N plus 1 bagi 2. Langsung. Misal sukunya berapa? 21. Berarti nanti mediannya itu terletak di data ke atau suku ke, ini tak tulis suku aja. Suku ke 11. Kenapa 11? Karena 21 plus 1 bagi 2. Oh, berarti suku ke 11. Misal banyak datanya ada 39 gitu, ada 39 data. Ganjil tuh itu. Medianya terletaknya di mana? Di suku ke 20. Kenapa 20? Karena 39 plus 1 bagi 2. Gitu, 20. Suku ke 20. Ya gitu ya. Itu kalau datanya ganjil. Nah, kalau data ganjil malah tinggal nama 1 bagi 2. Letaknya sih suku ke berapanya. Gitu. Oke, kita kembali ke soal. Dari sana kita tinggal mencari siapa? Suku ke-10 sama suku ke-11. Berarti kan ada U10 ditambah U11 dibagi 2. Letak siapa? Mediannya kan gitu. Ini adalah si mediannya gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Aman ya? Sip. Nah, sekarang kita lihat suku ke-10-nya berapa? Dari sini teman-teman lihat nih. Ya 43,5K. Oke, siap. Terima kasih Kak Zulkiflar, Ardika. Kak calon orang sukses. Amin. Siap. Nah, kita bisa lihat di sana bahwa kita punya ini artinya ada suatu selisih nilainya adalah 5. Ya kan? 5. Berarti suku pertamanya berapa? Oh, suku pertamanya di sini nih ada Y-3. Berarti kalau gitu kan ini tinggal Y-3 itu berarti kalau gitu Y-3 kalau kita tambah 5 itu sama dengan 1 kan gitu ya. Atau mungkin teman-teman lihat berarti sebelumnya 5 itu adalah berapa? 4 ya. Berarti suku pertamanya itu adalah 4. Ya toh? Berarti nilai ini, nah itu adalah 4, artinya ada 4, kok 4, negatif 4, negatif 4, 1, 6, dan seterusnya. Betul nggak? Betul? Oke, aman ya? Aman, sip. Kita ke soal lagi. U10-nya, siap. U10 berarti siapa? A plus 9B. Suku ke-11 berapa? A plus 10B. Dibagi 2, kan gitu ya? Sip, kita mainkan lagi. Berarti dari situ kita punya tak geser ke sini sama dengan A-nya berapa tadi? A-nya adalah negatif 4. Ditambah 9 kali B-nya dapat berapa B-nya? 5. Oke, 5. Sip, terus lanjut. Ditambah A-nya adalah negatif 4. Ditambah 10 kalikan B. B-nya adalah 5. Dibagi 2. Gitu. Kak RY, oh sudah kembali lagi Kak RY. Tadi sudah mandi. Kak itu kenapa harus suku ke-10 bagi 2 ya? Ya, median karena datanya genap. Jadi gampangannya gini, yang di atas nih, tak kasih warna kuning nih. Hijau-hijau, yang di hijau nih. Nah, yang hijau itu adalah suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-10, suku ke-11, dan seterusnya sampai suku ke-20. Tengah-tengahnya itu adalah jumlah dari dua suku ini dibagi 2, ya kan? Tengah-tengahnya. Itu makanya dibagi 2 suku tengahnya, mediannya. Kenapa? Karena banyak datanya genap. Gitu, oke ya. Sip, kembali lagi ke pertanyaan. Pertanyaan KRD siap terjawab ya. Lanjut, sekarang berarti di sini kita punya negatif 4 ditambah 45 dikurangi 4, ini kurangi 4 ditambah 50 dibagi 2. Dapat berapa ini teman-teman? Berarti itu negatif 8, 95. Ya toh, 95 kurangi 8. Berarti 80 berapa teman-teman? 87 ya.
87 dibagi 2. Betul? Iya, 87 bagi 2. 43,5. 43,5 ada di pilihan C. Gitu, 43,5. Siap. Kak, maaf, min 4-nya dari mana? Min 4 itu adalah dari suku pertamanya. Ini, suku pertamanya adalah ini. Nah, ini suku pertamanya ketemunya negatif 4. Kenapa ketemu negatif 4? Karena kita punya bahwa selisihnya adalah 5, positif 5. Berarti kalau gitu, sebelumnya 1, otomatis ada negatif 4. Karena harus ditambah dengan 5. Gitu. Oke, Kak Andika, sudah terjawab ya? Boleh. Biasanya dikasih uret-uretan. Kosong uret-uretannya. Tapi uret-uretan itu dikasih pasti. Oke, dapatnya itu. Aman ya, Kak Atik ya? Kak, boleh nggak? A plus 9B. Boleh sekali. Sip, betul. Boleh Kak Zulfa. Nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Dari sini, itu malah lebih praktis nanti. Artinya teman-teman dari sini, seret. Itu langsung memainkannya adalah 2A plus 19 kalikan B bagi 2. Boleh. Halal itu. Iya, halal ini. Halal. Silahkan. Betul, Kak Zulfa. Sip, boleh. Ada pertanyaan lagi? Aman? Aman ya? Sip. Bentar. Kak Prayudi. Oke, sebentar, Kak Prayudi. Mak, 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 mak siapa? Mak, itu kenapa ya min 1 plus 1 sama dengan 5 dengan 1? Oh ya, ini dipakai boleh, nggak apa-apa. Artinya gini, ini suku pertama. Suku pertama ditambah selisih, nilainya adalah suku kedua, ya toh? Suku kedua. Suku keduanya berapa? 1. Nah, ini suku keduanya adalah berapa? 1. Dipakai bisa atau langsung pakai ini aja nggak apa-apa. Itu lebih praktis malah yang ini. Nah, pakai yang langsung pakai nalar aja. Oh, berarti sebelumnya 1 itu ada min 4. Karena apa? Ada penjumlahan 5. Gitu. Gitu. Sip. Lanjut, Kak Indah. Aman, mesti mumet. Oke, Kak Nevasen. Kak, kok bisa A plus 9B? Kenapa nggak A plus 10B, A plus 11B? Oh, karena pertanyaannya adalah U10 dan U11. U10 siapa? Yo ini, A plus 9B. U11 siapa? A plus 10B. Gitu. Ingat, barisan aritmatika itu adalah adiknya. Jadi A plus adiknya. Siapa? N-1 kalikan B. Nah, ini harus dihafalin tuh. Ini harus, oke. Adiknya ya. Kalau ini N, berarti ini adalah N-1. Jadi kalau U10, ya 9B. A plus 9B. U15 berarti A plus 14B. U20 berarti A plus 19B adiknya. Gitu. Gitu Kak Nevasens. Nevasenses. Heeh. Ya, ini barisan aritmatika. Ada di soal di situ. Nah, barisan aritmatika itu. Oke, aman nggak? Oke, siap. Lanjut. Monggo kalau butuh di screenshot, screenshot aja. Monggo silakan. Oke, kawan-kawan. Masih ada 15 menit lagi. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa 2 atau 3 nomor lagi ya. Ya, PK ada aritmatika, ya baru tahu. Ya, ada. Aritmatika, geometri ada. Oke, bentar Kak mau SS, monggo silakan SS dulu, silakan. Yuk, kalau mau di SS dulu. Monggo, siap Kak Zulfa. Sudah yang sudah masuk ke waktu ibadah sholat maghrib ditinggal dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau belum selesai ya gabung lagi. Kalau tidak sempat gabung lagi karena sudah selesai kelasnya, nanti bisa ditonton di recordnya, record Zoom-nya. Oke, aman ya? Sudah di SS ya Kak Altaf ya? Oke, Kak Altaf gimana? Ada pertanyaan? Monggo di kolom chat boleh atau gimana? Atau mau ngomong? Ada pertanyaan apa? Oke, aman? Aman? Kalau sudah aman, kita mainkan ke soal berikutnya. Ini nonton. Nah, sudah aman? Oke, monggo sambil di chat mungkin ke Altafi. Oke, ya lanjut ya. Soal berikutnya masih di statistika nih, teman-teman. Dalam 10 kali ulangan sejarah, oke Kak Altaf nanti ya. Siap. Dalam 10 kali ulangan sejarah, nilai rata-rata yang diperoleh MADA adalah 4. Jika rentang nilai adalah nilai rentangnya itu 1 sampai 10, maka berapa kalikah minimal agar nilai rata-ratanya menjadi 8? Nah, ini harus pakai apa namanya?
statistika, tapi cenderung ada penalaran di sana. Loh, kok penalaran? Iya. Ada nalarnya nih. Nanti tak jawab ya Kak Altaf ya. Iya. Oh, langsung sekalian. Mungkin teman-teman sambil orek-orek nomor 5 boleh. Saya tak jawab Kak Altaf dulu nih. Kak, untuk Y-1 + 5 sama dengan 1 bukannya min 4. Bukan. Min 4 itu adalah suku pertamanya. Kenapa itu sama dengan 1? Karena ada plus 5-nya. Plus 5 itu selisihnya. Sebentar. Nah, ini ada plus 5-nya. Naik lagi toh jadinya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Ada plus 5-nya. Ini plus 5 itu adalah selisihnya, B-nya. Gitu. Gitu ya. Seperti itu Kak Altaf. Jadi nilainya bukan min 4, tapi dia adalah, mana tadi? Nah, dia adalah suku kedua. Jadi suku pertama tambah 5, itu suku kedua. Nah, kita mencari ini suku pertamanya gitu. Nggak usah pakai itu, boleh sih. Pakai ini aja. Nah, itu lebih enak. Logika wae gampang. Oh, berarti suku pertamanya itu adalah 1 yang dikurangi 5, gitu aja. 1 kurang 5. Nah, gampangannya gitu. Oke, Kak, sampai selesai. Oke. Sampai selesai. Waduh, ada yang mau sampai nanti malam? Atau sampai nanti jam 10 selesaiin sekalian 15? Mau? Oke, siap. Siap. Boleh? Mau, oke. Ada lagi yang lain? Gas mau? Ya, oke, siap. Teman-teman mau, saya yang tidak mau. Saya tidak mau. Saya yang tidak mau. Gas dulu aja. Sedapatnya ya, nanti sama jam 18. Iya. Kita besok lain waktu kita gabung lagi. Kita bikin kelas lagi gimana? Kita bikin lagi kelas ya. Nanti kita sharekan lagi. Pokoknya sampai menjelang teman-teman tes SNBT di bulan apa? April. Nah, sampai menjelang tes SNBT ada kelas terus. Mm-mm. Gitu ya. Oh, ini udah pada libur, teman-teman ya? Udah pada libur ya? Oh, sekalian belajar. Oke, boleh. Siap. Yuk, kita mainkan teman-teman. Ya, nanti gampang lah. Kita atur saja agendanya gitu ya. Dalam 10 kali ulangan sejarah, nilai rata-rata diperolehnya adalah 4. Teman-teman lihat bahwa di situ, maka bisa kita, simpulkan bahwa total nilai yang diperoleh oleh Mada itu adalah 10 kali 4. Total nilainya. Karena ada 10 kali ulangan, dia dapatnya rata-ratanya adalah 4. Maka dia punya total nilai diperoleh adalah 40. Gitu ya, 40 jumlahnya. Jumlah total nilainya 40. Rentang nilainya adalah 1 sampai 10. Berarti dari situ ada suku pertama sampai suku terakhir tuh, UN-nya terakhir. Itu rentangnya adalah enggak sampai 10. Berarti rentang nilainya 1 sampai 10 tuh. Nah, rentang nilainya, rentang nilainya, maksudnya rentang nilai itu adalah nilai 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 ulangannya ya, bukan tentang jarak ya. Nah, oke Kak Altaf, monggo silakan. Nah, berapakah kali minimal agar nilai rata-ratanya menjadi 8? Maka berapa kalikah minimal nilai ulangan rata-ratanya itu menjadi 8? Logikanya gini teman-teman. Yang tadinya itu rata-ratanya adalah 40, sehingga teman-teman bisa lihat bahwa 40 nanti ditambah suatu nilainya ada berapa tuh? Minimal ya teman-teman, kita lihat tuh. Minimal. Minimal itu berarti paling sedikit. Untuk mencari banyak ulangan paling sedikit tuh, maka teman-teman mengambil nilai yang paling maksimal. Jadi nilai ulangan berikutnya yang dilakukan oleh Mada itu harus mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi harus mendapat nilai yang paling maksimal. Agar apa? Agar banyak ulangan yang susulannya katakanlah gitu ya, itu paling sedikit. Oke, anggap aja nilai ulangan tambahannya itu adalah N katakanlah. Berarti ada 10, kita kalikan N itu dibagi, ya rata-ratanya berapa tadi? 8. Sehingga pembaginya berapa? Pembaginya adalah 10 ditambah N. Sampai sini paham? Teman-teman bisa diterima penjelasan saya? Oke, siap. Ada lagi selain Kak Daniel? Kak, Kok tadi bisa? nggak masuk itu ditambah 10N gimana Kak maksudnya? Oke, 10N. Artinya gini teman-teman. Tak jabarin lagi ya. Artinya gini teman-teman. 40 ditambah. Misalnya nih, misal nilai ulangannya ini katakanlah si Mada ini dia remedi dia pokoknya harus mendapatkan rata-rata 8. Terserah mau berapa kali remedi, seperti yang penting
Nilai rata-ratanya 8. Nah, cuma di situ ada pertanyaan bahwa berapa kali minimal? Minimal itu berarti paling sedikit. Mada itu harus melakukan ulangan susulan itu paling sedikit berapa sih agar nilainya itu mencapai rata-rata 8. Nah, kondisi ketika banyak nilai, bukan nilai, banyak ulangan yang dilakukan Mada itu paling sedikit nih, misalnya Mada cukup 3 kali saja, atau paling kecil nih, paling sedikit 3 kali, atau paling sedikit 4 kali, itu akan terjadi ketika setiap kali ulangan susulan pertama Mada itu dapat 10, ulangan kedua Mada dapat 10 lagi, ulangan ketiga Mada dapat 10 lagi. Ini akan menjadikan banyak ulangan selanjutnya yang dilakukan Mada itu akan minimal, paling kecil, paling sedikit. Bisa diterima, aman? Tak jelasin ya. Aman. Aman. Agar ulangan, anggap aja ulangan lah, ulangan susulan nih. Anggap aja ulangan susulan Mada minimal, maka nilainya, nilai yang diperoleh Mada di setiap ulangan susulan itu harus maksimal. Oke? Diterima, aman? Jadi kondisinya agar ulangan susulannya Mada itu minimal, maka nilai yang diperoleh itu harus maksimal. Oke? Nilainya harus maksimal. Maksimalnya berapa? 10. Kan nilainya maksimal 10. Gitu. Sehingga ini akan menyebabkan, kondisi ini akan menyebabkan seperti itu. Oke, aman? Ya, betul sekali. Jadi nilai yang diperoleh tadi kan dia sudah punya tabungan 40. Punya tabungan 40. Gampangannya gini, gampangannya. 40. Misalkan nih, Mada ulangan berikutnya susulan dapat 5. Mada lagi ulangan susulan dapatnya 6. Mada lagi ulangan susulan dapat 7. Berarti nanti ini dibagi dengan siapa? 13 kan gitu. Kenapa 13? Karena ini adalah udah 10 kali pertemuan, gitu kan? Logikanya lagi, itu gambaran pertama. Misalnya ulangan nilai yang Mada peroleh tadi 40, tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10, dibagi misalnya nih. Berarti ini ada 10 kali ulangan. Berarti ini jadi 14 kali. Nah, untuk mendapatkan nilai 8, nah untuk mendapatkan rata-rata 8 tadi, maka kan paling sedikit itu jumlah di sini harus, nilainya harus maksimal, betul nggak? Oke, bisa diterima? Ya, betul sekali Kak Agasya Bayu. Jadi kalau nilai maksimalnya 20, ya ambil 20 kali N gitu. Berapa kali N yang harus dia apa namanya dapatkan. Kalikan. Oke, aman seperti itu teman-teman. Kak Daniel, oke, alasannya N-nya dikali 10, kenapa Kak? Karena 10-nya itu adalah nilai maksimalnya, gitu ya. Gampangannya gitulah. Ini tak hapus. Jadi 10-nya ini, 10-nya ini kenapa 10 itu? 10 adalah nilai maksimal. Jadi ulangan susulan pertama dapat 10, ulangan susulan kedua dapat 10, ulangan ketiga 10, 10, 10. Berapa kali 10? Agar nanti ketika ditambah dengan 40, dibagi dengan banyaknya ulangan yang dilakukan Mada, itu dapat 8. Intinya gitu, logikanya gitu. Aman? Aman ya? Ya, betul sekali Kak Keumits tuh, logikanya gitu. Aman Kak, Jadi aman. aman, siap, oke. Nah, tergantung nilai rentangnya nanti, gitu ya. Siap, Kak Yakub 40 itu nilai misal, Kak. Bukan, 40 itu bukan nilai misal. 40 itu adalah nilai yang sudah didapatkan Mada dari 10 kali ulangan yang pertama. Nah, gitu. Siap ya? Sip, kita lanjutkan dari sini. Nah, sebenarnya kalau sudah paham arahnya, oh ini, karena ini harus pakai apa namanya konsep dasar yang dikuatkan, terus pakai agak sedikit penalaran. Ini kan agak sedikit nalar ya, agak sedikit nalar. Oh iya, ini harus berapa kali nih biar nanti ulangan remedinya itu paling sedikit, maka dia harus maksimal nih ya, gitu-gitu. Nah, sekarang tinggal memainkan ini aja. Oke, tinggal kita mainkan. 40 ditambah 10N sama dengan 80 ditambah 8N. Kan gitu ya?
Oke? Enggak di luar nalar, enggak. Masih masih masuk di nalar, masih masuk ini. 8N, betul ya? Ya Kak, paham. Oke, siap. Mainkan lagi. Sekarang kita mainkan. Berarti ini adalah jadi 2N. N-nya dikumpulin jadi satu ya di sebelah kiri. Terus ini berarti menjadi 40. 40-nya pindah ke sebelah kanan, betul? Sip, berarti N-nya itu adalah 20. N-nya 20. Oke. Artinya apa? Pertanyaannya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ada pertanyaan yang menjebak. Misalkan ini pertanyaan tadi mungkin barangkali soal ini ada sedikit kalimat atau kata-kata yang kurang lengkap. Misalkan ini ada maka berapa kalikah minimal agar nilai rata-ratanya menjadi 8. Barangkali ini berapa kalikah minimal mada harus ulangan lagi misalkan gitu. Agar nilainya menjadi 8. Berarti pertanyaannya adalah jawabannya 20. Kalau misalkan total ulangan yang dilakukan MADA agar nilainya menjadi punya rata-rata 8 itu berapa? Berarti kalau gitu total ulangan itu harus 30. Jadi tergantung pertanyaannya gitu ya. Sip, kalau pertanyaan ini jawabannya 20 harusnya berapa kali kah minimal MADA harus ulangan lagi? Gitu. Seperti itu. Aman. Kak Prayudi, Kak kenapa N-nya sebelah kiri? Kenapa nggak sebelah kanan aja? Oh, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh di sebelah kanan, sebelah kiri, nggak masalah. Yang penting nggak min, gitu aja. Itu kan tergantung aljabar aja. Gitu ya. 30 dari mana, Kak? Mana 30? Oh iya. 30 itu dari ulangan pertama yang dilakukan MADA sudah 10 kali. Nah, ulangan remedinya ketika kita cari tadi, dia harus ulangan berapa kali lagi biar nilai rata-ratanya jadi 8. Tapi ulangan remedinya itu harus paling sedikit nih. Nah, ketika kita mainkan tadi ternyata dapatnya 20. Nah, makanya dapat 30 kali ulangan. Gitu. Betul Kak Prayudi sama aja. Misalnya ini ya, ini kita bikin sebelah kiri gitu. Boleh aja. Berarti oh ini tak pindah ke kiri. Berarti 40 min 80 sama dengan 8N dikurangi 10N. Didapat nih negatif 40 sama dengan negatif 2N. Berarti N-nya dapat 20. Sama aja. Sama saja ya. Sip. Kenapa nggak 8N? Sebentar, 80 plus 8N. Dari mana dapatnya yang 8N? Kenapa nggak 80 aja? Oke, ini diperoleh dari sini. Dari 8, itu 8 ya, dikalikan dengan 10 plus N. Nah, 10 plus N dipindahkan ke kanan. Jadi perkalian toh. Nah, gitu. Aljabarnya dikuatin ya, teman-teman ya. Tip ini 10 kalikan N. Ketemunya 80 plus 8N. Siap Kak Anindita? Monggo, silakan. Sampai jumpa lagi. Siap. Gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu teman-teman. Perlu apa namanya? Ada konsep pasti itu konsep pemahaman tentang rata-rata misalkan. Oh, tapi ada penjabaran atau pemahaman lebih lanjut terkait dengan ini harus diapain gitu. Siap Kak Sergio Ramos aman. Sip. Aman nggih? Sebentar Kak. Man, Bisa ya aman. Siap. Oke, yes. Mantap. Kak bisa nggak nilai 10 jadi di bawahnya kayak 9 atau 8? Boleh. Kak Yakob itu boleh diganti itu. Tapi nanti banyaknya ulangan yang akan dilakukan MADA itu akan semakin banyak. Kembali lagi pertanyaannya adalah dia harus melakukan ulangan remedinya itu paling kecil, minimal. Gitu. Paling minimal. Maka kita harus mengambil atau kita bisa mengasumsikan bahwa MADA ini setiap kali remedi itu harus mendapatkan nilai yang paling tinggi, paling maksimal. Biar dia ulangannya, remedinya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Bagikannya kan gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, Kak Natsya. Siap Kak Jihan, monggo silakan. Siap, siap, siap. Main dulu, monggo silakan. 2N asalnya dari mana? Oke, 2N dari sini. Dari 10N sama 8N. Positif N kan gitu. Ini dipindah aja baru lagi. Pindah lagi kan jadi min 8 tuh itu. Min 8. Ini negatif 8N. Ketemu 2N. Oh, saya paham kenapa dikali 10 pen karena ditanya minimal otomatis butuh nilai maksimal. Makanya diambil nilai 10 baru dikali berapa kalinya dia ujian susulan. Nah, seperti itu Kak Daniel. Ya, saya baca chatnya Kak Daniel. Nah, maksudnya gitu. Karena dia harus berapa kali remedi minimal, paling dikit. Misalnya cukup 5 kali. Tapi dengan syarat karena 5 kali paling kecil, maka setiap kali ulangan dia harus mendapatkan nilai yang paling tinggi. Gitu. Paling tinggi berapa? 10N.
10. Gitu maksudnya. Kalau misalnya dia dapat nilai 7, 8, boleh aja barangkali terjadi seperti itu, tapi nanti akan terjadi ulangannya si Mada itu semakin banyak remedinya gitu. Karena tujuannya adalah dia harus mencapai rata-rata 8. Jadi ketercapaian 8 itu seperti apa sih gitu. Kak izin live, oke Kak Ahmad, siap. Yang diterima minimal berarti jawabannya 20, apakah benar Kak? Nanti belum, nah sedang yang telah dikatakan. Ya, betul. Kak Naah, betul sekali. Jadi jawabannya, berapa kali ulangan minimalnya lagi? Biar itu 20. Berapa kali minimal dia harus ulangan lagi agar mendapatkan rata-rata 8? Nah, itu jawabannya 20, betul. Sip, seperti itu. Nah, ini Kak Kemet sudah menjelaskan banyak nih. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Sebentar, Kak Kami, rata-rata ulangannya Mada ikut 10 kali lagi sampai rata-ratanya 8. Jadi bagaimana? Jawabannya 20. Jadi intinya N itu tadi, N ini di sini adalah ulangan remedinya si Mada di luar 10-nya. Di luar 10 kali ulangan yang pertama. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa total ulangan Mada seluruhnya, seluruhnya loh ya, totalnya. Seluruhnya berarti ulangan total seluruh yang dilakukan Mada itu 30. Intinya kemana? Dia ulangan 10 kali, rata-ratanya 4. Nah, dia akan mencari target rata-ratanya 8. Maka dia harus punya tanggungan, harus melakukan ulangan sebanyak 20 kali lagi, di mana dengan syarat dia harus mendapatkan nilai 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Gitu teman-teman. Gitu ya, Kak Keumits ya. Nah, seperti itu. Jadi, siap. Jadi intinya N itu adalah banyaknya ulangan susulannya. Gitu kawan-kawan. Seperti itu. Siap, terima kasih sama-sama. Siap, Kak Keumits. Oke, teman-teman. Ternyata ini sudah 18 pukul 04. Kayaknya waktu 1,5 jam tuh ternyata terlalu cepat ya. Nggak kerasa ya. Betul nggak? Iya, ternyata nggak kerasa ya. Kurang, Kak? Iya, betul, kurang. Gak sampai jam 9 ya, istirahat dulu. Kita maghrib dulu. Iya. Heeh. Ya, nanti kalau pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan dari soal ini yang belum terbahas, atau mungkin nanti bisa kita tambah dari soal-soal yang lainnya, misalnya gitu. Variatif sih, tergantung dari apa namanya, mungkin dari bisa saja request teman-teman, misalkan teman-teman juga bisa request tuh ke kakak admin, chat aja ke kakak admin, pengen bahas apa untuk yang PK ya, untuk yang PKPM misalnya belum paham apa, monggo chat, barangkali bisa jadi masukan kami, saya terutama untuk nanti bisa share ke teman-teman semua, gitu. Gitu nggak? Siap, makasih Kak. Ini udah kan? Udah siap. Siap, oke Kak Z. Nah, ini udah ada masukan Kak Z, bahas persamaan kuadrat dan trigonometri. Boleh, kapan-kapan kita mainkan. Siap. Oke, itu dulu ya teman-teman ya. Siap, monggo di SS dulu. Nah, ini masih banyak sebenarnya soal yang belum terbahaskan di sini. Ternyata terlalu cepat ya waktunya ya. Kapan-kapan kita mainkan lagi. Mudah-mudahan bisa kita apa namanya agendakan sambil ngopi-ngopi, boleh lah. Ngopi ngopi virtual ya. Ngopi virtual. Gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Saya ya gampang bisa tapi juga gampang lupa. Oh, gitu ya. Emang gitu ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tertentu kita pengen ingat-ingat tapi gampang lupa. Ada kenangan-kenangan, apalagi terkait dengan seseorang mungkin mantan mungkin yang pengen kita lupakan tapi terlalu keinget terus. Aduh, malah jadi curhat. Enggak ada yang bercanda. Iya, gitu ya. Oke. Emang gitu ada hal-hal yang pengen dilupakan malah keinget terus. Iya. Pengen diingat-ingat malah lupa. Gitu, waduh emang gitu. Iya, seperti itu. Ya, manusiawi. Manusiawi. Nah, kan Kak Olivia aja udah bilang tuh, mantan itu susah banget. Matematika yang pengen diingat-ingat, malah gampang lupa. Gimana itu? Bagaimana kalau kita berpacaran dengan berpacaran dengan matematika dulu, habis itu kita jadi mantan, biar susah lupainnya. Apakah harus seperti itu? Oke, teman-teman gitulah. Oke, kawan-kawan kita mainkan lagi, kita alokasikan atau agendakan waktu bersama kawan-kawan kita bisa main lagi. Gitu, oke. Terima kasih untuk semangatnya sore hari ini. Mohon maaf, kita bisa cukup membahasnya sampai 5 soal ini. Iya, ternyata 5 toh ya. Dan waktu 1,5 jam ternyata tidak tidak apa namanya, tidak panjang, cukup pendek ternyata. Ya sudah, kapan-kapan kita gabung lagi, kita join lagi, kita bareng-bareng lagi. Terima kasih semuanya untuk semangatnya. Tetap semangat, apapun itu. Yang penting intinya kalau misalnya, pokoknya tekun aja.
tekun, semangat, proses selalu gitu nggih. Siap, amin. Semoga apa yang teman-teman usahakan di pertama jelas kita mohon dimampukan. Yang penting kita mampu. Habis itu kita mohon untuk dilancarkan gitu ya. Sip. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf untuk segala kekeliruannya. Kita juga gabung dengan teman-teman semua lagi untuk ngopi-ngopi bareng. Ini ngopi ini namanya. Ngopi, ngolah pikiran. Kan singkatannya gitu ya. Ngopi, ngolah pikiran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, see you. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih teman-teman.